Oke guys, ini ada jumper smart, produk terbaru dari jumper ya. Dan ini beli yang warna cyan blue. Oke, sebelum unboxing ya, sebelum buka paket si remote jumper smart, sebaiknya ngopi dulu. Oke, kopi hitam. Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, nggak pakai lama. Ini pakai smartphone ya, bikin videonya. Oke, jadi bagian depan ini remote-nya warna putih dan di sini tertera ILRS 2,4 GHz protokol, full function small size radio, hall sensor gimbals, 2-inch IPS color screen. Ini nggak masuk akal sih, tapi ya kita lihat aja produk terbarunya jumper. Oke, di sini ada smart, terus ada keterangan hall sensor, 2 anti smart, yang pasti made in China. Oke, ini ada stiker jumpernya juga. Jadi di sini teman-teman bisa pilih, ada warna putih, pink, kuning, hijau, biru, sama ungu dan hitamnya. Ini belinya warna biru. Oke, langsung aja. Jadi ini masih segel ya, masih segel. Jadi teman-teman kalau beli barang sebaiknya sih di unboxing aja, unboxing video. Gak bisa ngomong, nggak usah ngomong, diem aja. Jadi nanti kalau ada kendala bisa klaim ke tokonya. Oke, untuk link pembelian seperti biasa Pilot selalu taruh di kolom deskripsi. Ini piye tuh bukanya? Udah di cutter loh, nggak sobek. Lucu kan? Nah, oke, udah lama nggak unboxing guys. Dan ini harganya 600 ribuan aja. Oke, jangan lupa cek link pembelian di bawah video. Oh, ini kayak sarung nih, sarung. Nah, produk jumper. Oke, yuk mari kita makan siang. Seperti nasi kotak guys. Oke, kita lihat apa aja yang didapat dari produk jumper smart. Dapat kartu nama guys, jumper. Nah, ini ada, teman-teman bisa scan barcode ya. Oh, ini bahasa apa aja, ini nggak ngerti lah. Oke, kemudian nah gini loh, neck strap tuh warnanya yang netral aja, warna hitam. Masa warnanya oranye terus? Ini tetap sih jumper. Oh, HTX, wow. Ini strapnya warna hitam dan tulisannya warna orange. Bagus nggak ini strapnya? Wah, cakep. Jadi teman-teman yang suka gantungin remote, ini pasti dipakai ya. Jadi sangat amat berguna. Nggak perlu beli strap lagi. Oke, apaan sih? Oke, ini Mika, lumayan tebel ya. Dan teman-teman kalau beli remote ini sebelumnya sudah sedia baterai 18650. Oh, wow. Ini sih lebih kecil guys. Waduh, antenanya lucu ini. Loh, antenanya begini toh. Waduh. Ini bisa kanan bisa kiri ya. Oke, jadi oh, ini momentary, ini cetrekan. Ini sih budgeting remote nih kayaknya guys. Oke, ini sama kayak pocket nih. Nah, dia ada masuk. Wah, cakep ya. Ini momentary ada 2. Wah, ini lebih banyak ya. Terus di sini port Type C ya. Kemudian di sini ada jack 3,5 mili. Di sini ada apa namanya ya? Buat putar-putar volume gitu. Di sini ada S1, S2, ini power buat nyalakan remote, ini trim. Nah, ini ada pegangan untuk nih si neck strapnya. Jadi teman-teman kalau pakai neck strap dicantolnya di sini. Nah, cakep. Oke, ini ringan banget, belum ada baterai ya. Ini jadi ini bagian depan. Di sini ada apa nih? Joystick. Di sini ada tulisan Power by Jumper TX. Wah, ini kemungkinan si firmware-nya pakai Jumper TX nih. Oke, bagian bawah polos kosong dan ini remote-nya beda ya bobotnya sama si siapa? Produk yang sudah tidak perlu diragukan lagi, dan ini produknya si jumper. Oke, bagian depan, bagian bawah, kanan kiri polos. Nah, ini tempat baterainya kemungkinan di sini ya. Ini nggak tahu nih sudah dilepas kayak ya.
Nah, ini membutuhkan 1 biji baterai 18650. Oke, pertama udah siapin. Ini pakai produknya VRK ya. Di kapasitas berapa nih? 3500 mAh, 30 ampere. Oke, jangan kebalik, yang atas plus bawah minus. Jadi ini 18650 nih plus, ini minus. Langsung aja dipasang biar bisa nyalain remote-nya. Tutupnya simple, ini bahaya nih guys, lepas hilang nih. Terus apa, bukanya simple banget, nggak butuh tenaga. Oke, langsung kita nyalain jumper smart dulu. Lilit apaan tuh? Oh, oke, keren guys. Ini sih cakep ya. Kok bahasanya bahasa Chinese? Oh my god. Terus indikator baterainya nih, ada warna-warni ya, RGB, ada merah, kuning, hijau. Sini pertama di layar HP nggak gitu kelihatan nih, karena backlight ya. Oke, ada keterangan baterai, ada timer di sini, models. Wow, keren ini. Agak kecil ya, jadi mungkin lihatnya agak butuh mata melotot ini guys. Meskipun layarnya ya berwarna, cuman waduh, ngeri guys. Ini bahasa Mandarin. Ya, jadi seperti ini sekilas saja untuk jumper smart. Jadi teman-teman kalau nyari remote yang murah buat simulator pasti bisa nih. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir, bisa buat simulator rendah, bisa buat simulator, dan ini sudah IRS. Oke, ini pertama pelajarin dulu, dan habis dipelajarin langsung aja dipakai coba terbang ya. Kalau ini kecil banget guys, ini harus cari settingan biar bisa ngerubah dari bahasa Mandarin ke bahasa Jawa. Nggak ada ya bahasa Inggris. Oke, jumper smart ya, masuk ini dulu, dipelajari dulu, nanti langsung tes terbang. Oke, parkir guys. Nah, tuh. Jadi kenapa beli remote jumpernya yang warna biru? Biar mix match sama si Roma. Loh. Jadi karena remote-nya kecil, simple, ya udah masukin jaket aja. Panas, dan ini sedikit pilek karena semalam begadang guys, anak rewel. Oke, ini si Roma pakainya digital ya, Air Unit Vista. Jadi di sini mau langsung nyobain remote jumper smart, nerbangin si Roma. Oke, mohon maaf kalau di sini memang suara motornya kenceng-kenceng ya. Oke, tutup lensa dibuka, dan ini pakai baterai Li-ion. Aduh. Jadi mau nggak mau ya udahlah gas ya. Jadi mohon maaf kalau yang nonton video ini merasa risih. Oke, remote nyala. Tuh, bocil-bocil baru bisa bawa motor. Oke, nyalain gagas 2. Kalau nggak salah sih ini terakhir terbangin apa ya, jadi pertama harus sering switch. Oke, jadi Roma sama ini gimana menurut teman-teman, cocok apa enggak? Kalau mau normal sih ya itu ya pakainya yang warna hitam. Oke, ini switch ke DJI PVR unit. Kemarin si Roma itu pertama terbangin pakai pocket ya di daerah Magetan, yang terbang bareng sama Om Riko dari Salatiga itu tembus 2 kilo pakai si pocket, masih bisa lebih lagi. Jadi banyak teman-teman yang meragukan kekuatan remote
Oh, kalau ini 100 mW ya guys. Jadi nanti lah kita akan buatin konten sendiri ya untuk membahas tentang jumper smart. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di pojok kiri 100 itu RSSI ya. RSSI ya. Signal dari receiver yang ada di rumah. Aduh, jadi duduk santai aja. Dan nungguin GPS. Nah, ini pertanyaan juga. Beberapa temen nanyain gimbalnya enak nggak. Jadi menurut Nakal, gimbalnya si jumper smart ini sudah lebih baik daripada jumper T-Lite ya. Jadi ini bisa dibilang apa namanya, upgrade dari produk jumper T-Lite. Oke, ini untuk luas grip ILRS nya nggak bisa diotak-atik, kemungkinan dia manteng di 100 mW. Dan untuk packet rate-nya pilot nakal juga nggak paham ya. Jadi ini memang betul-betul remote yang ditujukan buat pemula. Untuk proses bindingnya pun binding secara manual ya, nggak bisa pakai binding brush. Wah, lama banget ya GPS-nya ya. Jadi untuk binding manual, terus mode apa ya, nggak jadi gini, ini firmware-nya dia power by jumper TX guys. Jadi teman-teman yang bisa pakai STX atau OpenTX ya, ini beda banget nih. Coba arming, rescue off. Tuh GPS-nya 0 ya. Jadi di sini pertama mau langsung cobain terbang di jarak yang mungkin ya minimal sekiloan lah. Apa kena pohon? Nggak tahu juga. Aduh, duduk dulu. Ini biar nggak lupa tuh sarungnya. Ntar pas sudah selesai main tiba-tiba lupa bawa pulang. Aduh. Oke, satelit GPS-nya masih 0. Biar nggak kelamaan deh. Bila tanggal langsung aja take off ya. Tapi terbang secukupnya dulu. Dan teman-teman lihat di atas fly minutes 00.209 itu adalah power dari si jumper smart. Oke, ini pakai baterai Li-ion ya. Oke, terbang putar-putar dulu biar satelit GPS-nya dapat. Buset, di sebelah kanan angin apa asapnya guys. Ada bentangan-bentangan kabel guys di atas jalanan, di atas jalan aspal ini. Oke, ini yang teman-teman lihat adalah hasil rekaman dari Air Unit Vista ya. Wah, siang-siang bakar sampah nih. Ini tumben GPS-nya nggak dapat ya. Oke, wah ini sawahnya pada berair semua ini. Jadi gini teman-teman, untuk jumper smart ya, ini pertama kali sih. Pertama pakai jumper smart buat nerbangin 5in. Jadi kemarin pertama nyoba di rumah itu buat nerbangin si Micin ILRS. Untuk feel-nya lumayan sih, karena dia gimbalnya sudah dual sensor ya. Oh, itu burung atau drone ya? Oh, burung guys. Wah, ini kenapa GPS-nya kok 0 ya? Lagi nggak bersahabat nih. Jadi kalau mau long range ya sebaiknya sih GPS-nya dapat satelit. Bahaya kalau terbang jauh terus nggak dapat satelit, waduh. Padahal kemarin terbang sama Om Riko itu ini aman ya. Oke, ini bahas jumper smart dulu ya. Jadi bakal first impression sama jumper smart ini bisa dibilang gimbal cukup oke di harga 600 ribuan.
dan remote-nya 11-12 dengan si pocket. Jadi kalau teman-teman mau memutuskan beli jumper smart buat awal, nggak ada salahnya juga nggak ada jeleknya, karena jumper smart ini harganya cukup murah dengan power 100 mW, dan teman-teman bisa lihat juga LQ 5.200. Sepertinya packet rate-nya di 250 Hz ini. Oke, pertama khawatir banyak kabel guys di sini. Di belakang kali adalah makam. Oke, coba cabut baterai terus dicolok lagi deh. GPS-nya 0 ini. Nah kan nggak kebiasaan pakai tombol ini, jadinya canggung ya. Aduh, GPS-nya guys 0. Kenapa ya ini GPS-nya kok 0? Diputar terus dicabut. Ini nyebutnya agak susah nih, anjay. Nah kan susah banget. Sampai strapnya pun juga susah. Ini GPS-nya nggak jalan guys, padahal kemarin aman-aman aja ya. Oh my god. Oke, jadi ada alarm di remote. Nah ini, tuh suara motor ini emang luar biasa ya, polusi suara guys. Nah jadi ada suara alarm di remote kalau RX loss. Tinggal tekan tombol power sekali aja, alarmnya berhenti. Ini karena baling-baling sering ketekuk-ketekuk ini, jadi performa drone-nya nggak bagus. Karena memang lentur banget sih propnya si Roma ini. Pakai Cepen SL5125 ya. Oke, coba colok lagi. Semoga aman. Semoga GPS-nya dapat satelit. Oke. Ini miring-miring terus nih kamera nih. Aduh. Oke, satelit GPS masih 0. Jadi yang selalu protokol tekankan, kalibrasi, stick kiri, pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Kalibrasi, gyro, stick kiri, pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Oke. Oke, coba arming dulu di tempat. Tumben ini 0 guys. Tumben banget. Harusnya tadi di lapangan Ciliwung aja ya kalau mau ngetes. Oke guys, GPS-nya 0 terus guys. Oke, coba terbang. Bismillah, semoga aman ya tanpa GPS-nya 0. Oh maaf pak, permisi pak, tadi ada orang yang lewat. Oke, protokol terbang ke pendopo yang biasanya protokol buat ngetes ini ya. Nah itu kelihatan pendoponya. Nah kalau jarak ini nggak kelihatan sih, jadi lurus ke pendopo ini sekitar ya kalau nggak salah sih 500 meteran. Nah biasanya protokol di situ tuh, di bawah sini. Nah gimbalnya set enak sih gimbalnya, dengan harga remote yang terjangkau banget ya. Apalagi ini sudah ILRS. Terus teman-teman nanya bisa dipasangin modul, nggak bisa. Terus baterainya cuma 1 biji, lebih bagus, lebih irit karena cuma butuh 1 biji baterai 18650 ya. Jadi nggak perlu pakai 2 baterai, dan memang disesuaikan nih guys, karena dia powernya cuman 100 mW, jadi cukup dengan menggunakan 1 biji baterai 18650. Oke, jadi ini adalah quad 5 in yang menggunakan EPV digital air unit Vista ya. Oke dah, nanti bersambung ya guys. Jadi ini
first review dari Pilot Nakal untuk produk jumper smart. Udah oke sih dengan 100 mW, packet rate 250 Hz sudah standar ya. Jadi teman-teman bisa pakai buat mid range. Karena ini pakai baterai Li-ion jadi lama banget ya, harusnya bisa buat tes mid range 1 kilo sampai 2 kiloan. Karena GPS-nya 0 ya udah selesai. Oke, jadi kelihatan ya kalau remote-nya memang mungil, warnanya biru dan harganya juga terjangkau. Ngebut-ngebut motor sini. Santai aja bro. Jadi pakai Li-ion pun masih bisa ngepas-ngepas sedikit lah. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau tertarik untuk produk ini bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah video. Oke, belum terbiasa nih. Aduh, kebanting guys, karena armingnya di sini ya, jadi harusnya pakai ini. Ya udahlah, namanya juga masih adaptasi. Oke, see you next video. Ditunggu konten berikutnya untuk jumper smart ya. Yang pasti untuk cara penggunaan, cara settingnya memang agak membingungkan nih produk dari jumper smart ini. Namanya jumper smart, cuman untuk masuk fitur-fiturnya nggak smart. Oke, udah waktunya jemput anak sekolah. Tuh. Jadi arming sini beepernya ada di 1, 2, 3, 4. Nah, taruhnya di sini momentary ya. Itu GPS rescue-nya ada di sini. Oh, ini nyala terus kayaknya. Oh, enggak, betul guys. Betul kok ini. Standby-nya dia di atas. Nah, ini angle nih. Di GPS rescue-nya di bawah. Coba sih. Arming. Terus GPS rescue. Tuh kan, aman kok. Oke, see you next video. Belum pamit, thank you, and ciao.